Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo? Halo Mas. Ya. Halo, Oke, Mas Dian sama siapa? Mbak Maria. Mbak Maria. Oh, Mbak Maria. Sorry kok saya yang jawab ya. Mbak Maria jawab. Halo, dengan saya Maria. Oke, saya Weko dari Batang. Ya, salam kenal ya Mas. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu Mas untuk pendengar Bincang Ya. Kopi. Oke, saya Weko dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saat ini mendampingi petani kopi se-Kabupaten Batang dan Kendal untuk perbaikan kualitas pasca panen, dan alhamdulillah kita sudah punya hampir 2.000 petani dampingan di 2 kabupaten tersebut. Hari ini baru muter-muter di 5 kecamatan baru selesai. Jadi di Batang mulai panen untuk arabikanya. Jadi tadi kita mulai petik awal, kita wajibkan petik merah 100% untuk kopi yang akan kita jamin harganya. Terus proses selanjutnya setelah petik itu nanti kita akan tentukan gitu. Bagaimana kondisi sekarang Mas Weko? Apanya? Situasi di kebun, di tingkat petani, atau situasi secara umum terkait pandemik ini? Ya, terkait pandemi kemarin seminggu atau 2 minggu yang lalu Pak Ganjar kan ke salah satu kebun kita juga di Desa Pajat gitu. Jadi kesadaran masyarakat ditumbuhkan oleh pemerintah desa, yaitu yang pulang dari kota, dari Jakarta, dari Semarang itu diisolasi dulu. Ada setiap desa sekarang sudah ada tempat-tempat isolasi, ada SD, ada TK, ada balai desa gitu kan, selama 2 minggu. Nah, mereka nggak bisa boleh keluar. Nah, terus untuk masyarakat jadi agak aman gitu kan, karena desa-desanya itu jauh dari kota. Jadi untuk pandemi wilayah kita masih cukup aman gitu. Hanya di daerah bawah di kota Batangnya atau Limpung itu sudah mulai ada yang terkena COVID tapi belum sampai meninggal gitu. Oh, dari segi bisnis bagaimana? Segi bisnis, dari awal saya tekankan ke petani jangan menanam satu komoditi. Jadi di kebun itu rata-rata ada 2, 3, sampai 5 tanaman gitu kan. Ada tanaman naungan, kita sarankan buah-buahan. Terus ada juga kebanyakan nanam lada di kebun kopi tersebut. Terus di bawahnya ada monbon, ada kunyit, ada jahe, ada kencur gitu kan. Jadi untuk petaninya saat ini malah dapat rezeki tambahan karena harga monbon sekarang lagi naik gitu. Jadi dari hasil sampingan kopi tersebut gitu kan. Kalau dari penjualan kopinya sendiri gimana Mas? Penjualan kopi untuk petani sampingan kita jamin. Jadi harga terendah Robusta itu 27.000, harga terendah Arabica 50.000. Semakin bagus kualitas pasca panennya, harganya semakin tinggi gitu. Jadi untuk kopinya aman untuk petani-petani di dampingan kita gitu. Ya, tinggal sekarang pasar kita terkendala masalah pengiriman beberapa ekspedisi itu kemarin telat, banyak yang terlambat gitu kan. Jadi kita banyak dikomplain sama pembeli gitu. Ya, tapi semoga ini segera berlalu lah, jadi semuanya jadi aman gitu. Ya amin. Dari segi penjualan apakah mengalami penurunan gitu? Penjualan masih konstan, masih bagus. Jadi para pelanggan kita juga masih tetap sama gitu kan. Karena kita di sisi tengah kan, jadi untuk lokal sama nasional masih tetap. Jadi permintaannya masih sama tiap bulannya itu. Gitu. Jadi belum mengalami penurunan ya? Baik penjualannya maupun harganya juga tidak memberikan diskon juga ya, karena masih stabil juga. Nah, jadi ada beberapa sisi keuntungan juga untuk kita di pandemi ini, karena banyak yang tidak keluar rumah, jadi mereka beli kopi kemasan, dan petani kita juga kita ajak untuk ngemas sendiri, mempunyai merek masing-masing gitu kan. Jadi mereka juga masih bisa jual untuk jual kemasan gitu. Itu penyalurannya lewat mana nanti? Kopi kemasan misalkan? Di sana mereka jual pasar sendiri, ada masing-masing punya cara sendiri-sendiri.
Dan polanya kan seperti ini, Mas Dian. Jadi petani itu total panen berapa, nah dia akan menjual per bulan itu berapa gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa harus kita beli semua gitu. Jadi misalkan dia panen 1 ton tahun ini, ya dia akan jual misalkan kita akan per bulan 50 kilo atau 75 kilo gitu. Nah, jadi ada saving sendiri untuk petani gitu kan. Kalau untuk panen raya tahun ini berarti mulai kapan, Mas? Mulai bulan depan. Oh, bulan. Ini sudah panen wiwitan, sudah panen awal gitu kan, yang merah-merah kita petik dulu ya. Bulan depan, setelah Lebaran itu mungkin panen raya. Terkait pandemi ini, apakah ada penurunan harga ceri mungkin di tingkat petani? Harga ceri belum tahu ini. Untuk harga pasar umum itu kita belum ikuti, tapi untuk harga kita nggak ada penurunan. Harga ceri, harga green bean itu kita kita ada patokannya. Jadi kalau ceri di kisaran 6.000 sampai 9.000 untuk robusta, itu 6.000, untuk arabica 9.000. Tadi yang harga 27.000 dan 50.000 itu untuk dalam bentuk apa, Mas? Green bean? Itu green bean. Green bean. Nah, kalau produksi tahun ini diperkirakan berapa, Mas, totalnya? Tahun ini target sih kita bisa 50 ton ya, tapi nggak tahu karena permasalahan mentality petani itu masih sama. Jadi sekarang kan pas pandemi, terus mau puasa, mau lebaran itu kan banyak kebutuhan uang kan. Jadi mereka minta DP dulu, setelah panen mau dikasih kopi. Nah kadang-kadang kalau kita nggak siap dana itu mereka jual ke tengkulak dengan harga yang lebih murah gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita meleset di perkiraan itunya. Dan bank sekarang juga lagi hitung-hitung. Kemarin 2 bulan yang lalu saya sudah konfirmasi ke bank, sudah oke, tapi sekarang juga agak pending kayaknya gitu kan untuk ini pembelian kopinya. Kalau tahun kemarin produksinya berapa banyak, Mas Veko? Kemarin sih 20 tonan. Dan itu habis semua ya? Habis. Nah, ya masih sisa untuk 3-4 bulan ini. Nah sekarang ini 50. Meski di tengah kondisi misalnya di hilir kan banyak penurunan permintaan gitu ya. Karena kopi juga banyak yang tutup atau buka pun tapi tidak maksimal karena hanya bisa take away. Terus pun juga karena pelanggan utamanya juga kedai kopi juga tutup atau terbatas penjualannya, daya belinya mereka juga turun. Nah, ya betul. 50 ton itu tahun ini akan habis kah kira-kira? Nah, kita lagi atur strategi siapa yang mau ambil, siapa yang ini itu kan, kita akan ukur dulu kemampuan daya serapnya pasar itu, gitu kan. Tapi ada beberapa pembeli dari luar itu sudah konfirmasi kemarin, ada dari Dubai, terus dari Malaysia sudah mau ambil, tapi juga mereka mintanya minimal pengiriman 10 ton gitu kan. Jadi kita juga lagi ukur kemampuan kita dulu untuk memenuhi pesanan mereka gitu. Permintaan dari luar itu harganya juga normal kah atau turun? Harga normal ya. Ya. Jadi dengan kata lain di Batang itu sendiri untuk harga masih stabil, terus permintaan bulanan juga masih stabil gitu ya. Ya untuk saat ini ya syukur alhamdulillah itu masih stabil, masih bagus lah. Aman, terkendali. Ya aman. Andaikan COVID ini sampai akhir tahun, Mas Veko. Ya itu. Kira-kira udah ada obrolan sampai tahap sana di teman-teman hulu. Terus bagaimana mengatur masalah itu? Ya rencana dalam minggu depan ini setelah kita keliling 2 kabupaten ini, dalam minggu depan kita akan ngumpul gitu kan, strategi apa yang akan kita lakukan gitu untuk menangani pandemi ini kalau misalkan itu mundur terus gitu kan. Nah itu juga nanti akan jadi bahasan kita dan kelompok gitu. Jadi kita nggak mungkin menggantungkan sama pembeli kafe, grocery gitu kan, karena mereka juga daya belinya akan turun secara otomatis gitu. Jadi strategi apa yang akan kita lakukan itu kita bahas bareng bersama dengan anggota kelompok kita gitu.
kopi. Jadi kita terbuka. Jadi secara penerapan harga, terus saya jual kemana, harganya berapa itu kita terbuka semua sama petani. Jadi masing-masing dapat berapa itu kita tidak ada tutup-tutupan gitu kan. Transparansi gitu ya. Jadi pola terbuka itu yang sampai sekarang membuat kepercayaan petani pada kami itu meningkat gitu. Baik Mas Weko, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Weko buat pendengar Bincang Kopi Podcast. Ya jadi ada peluang sebenarnya di COVID ini. Jadi kita dorong petani itu untuk mulai belajar kelompok tani ya, bukan petani perorangan, tapi kelompok itu bisa menampilkan kopinya, mengemas dan menjual di lingkungan sekitar khususnya. Kalau program saya seperti itu, jadi lingkungan sekitar desanya bisa menikmati kopinya sendiri, terus satu kecamatan itu bisa saling menikmati kopi gitu kan. Nah itu langkah-langkah antisipasi yang kita lakukan saat ini gitu kan, dan itu saya lihat cukup berhasil gitu untuk lingkungan Batang ya. Nah di Kendal juga lakukan seperti itu ya berhasil juga, karena Kendal malah didukung sama dinasnya, semua pemerintah seperti meniru Temanggung gitu kan. Jadi mewajibkan instansi pemerintah itu minum kopi lokal Kendal. Nah itu yang kita lakukan. Jadi market lokal yang kita perkuat gitu. Mungkin itu Mas Ian. Baik Mas Weko, terima kasih ya. Terima kasih Mas Weko. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.